Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang pagi hari ini mengambil waktu saat teduh sejenak untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatunya. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya mengajak setiap kita untuk membagikan juga berkat renungan yang kita dapat setiap pagi kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita yang ada di akun-akun sosial media kita. Karena sederhana saudara dikasih dalam Tuhan, kita ada untuk menjadi berkat. Mungkin buat sebagian orang hal ini biasa, tapi kita nggak pernah tahu ada orang-orang yang hari-hari ini membutuhkan pertolongan, hari-hari ini memerlukan penguatan, hari-hari ini dia perlu diingatkan akan firman Tuhan, dan kita sudah menjadi berkat, kita sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan di sana. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk tetap terus tinggal dalam firman Tuhan, untuk tetap terus hidup berpengharapan kepada Tuhan, karena kita percaya orang yang berharap kepada Yesus, Alkitab catat, tidak akan pernah dikecewakan. Katakan amin. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita melakukan segala sesuatunya di sepanjang hari ini, kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat pertolongan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kalau kami ada di pagi hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun, semua karena berkat kasih setia dan anugerah Tuhan. Karena itu pagi hari ini ya Bapa yang baik, sebelum kami memulai segala sesuatunya di sepanjang hari berjalan ini, kami rindu mendengarkan firman-Mu, urapan-Mu, kuasa-Mu turun menaungi kami sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan kembali saya mau sampaikan buat setiap kita dalam Matius pasal 14. Matius pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Perhatikan di sana saudaraku, Matius 14 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Matius 14 ayat 16 sampai 18 ya. Kita perhatikan firman Tuhan ini. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jadi suatu kali Yesus melayani 5.000 orang saudara yang dikasih dalam Tuhan bersama dengan murid-murid. Dan Yesus melihat bahwa mereka seperti orang-orang yang kehilangan gembala, ya kan, kehilangan gembala. Sehingga pada akhirnya Yesus memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa ini dan berkata kepada murid-muridnya bahwa engkau harus memberi mereka makan. Wow, murid-murid kebingungan saudara dikasih dalam Tuhan. Murid-murid kebingungan, 5.000 orang. Alkitab catat 5.000 orang hanya laki-laki dihitung. Belum termasuk perempuannya, belum termasuk anak-anaknya. Jadi 5.000 orang saudara yang dikasih dalam Tuhan. Murid-murid kebingungan, bagaimana kita kasih makan? Hari sudah mulai gelap. Tapi inilah hebatnya saudara. Wow, saya mendapati rema yang dahsyat. Apa yang saya dapati? Ini yang saya mau sampaikan buat saudara. Jadi apa yang Yesus perintahkan, dengar baik, apa yang Yesus perintahkan, pasti kita sanggup melakukannya. Kenapa? Karena Yesus pasti memerintahkan sesuatu yang bisa kita kerjakan. Gak mungkin Yesus menyuruh sesuatu yang kita gak bisa kerjakan. Amin saudara. Jadi Yesus bilang begini, kamu harus beri mereka makan. Untuk ukuran manusia, murid-murid kebingungan. Bagaimana kami bisa mendapati makanan yang bisa memberi makan 5.000 orang? Hari sudah mulai malam. Waduh, udah gak mungkin bisa. 5.000 orang itu banyak saudara. 5.000 orang itu banyak sekali. Dan apa yang terjadi? Ya kan? Kalau Yesus bilang sesuatu, memberikan perintah kepada kita, kita pasti bisa melakukannya. Kenapa? Karena dia bukan hanya Tuhan yang memberikan perintah, dia juga Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk melakukan apa yang dia perintahkan. Katakan amin. Amin saudara. Jadi prinsipnya lakukan saja. Tuhan akan berikan kekuatan. Lakukan saja. Tuhan yang akan memampukan. Amin. Nah, perhatikan ayat selanjutnya, ayat 17 saudara. Jawab mereka, jawab murid-muridnya, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti 2 ikan. Apa yang Yesus bilang? Yesus berkata, bawa kemari kepadaku. Wow, saudara, dari hari ini saya mendapati sesuatu yang saya mau bagikan buat saudara.
bahwa apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruh, saya mau pastikan kita sanggup. Jadi kalau Tuhan bilang kasihi sesamamu, ampuni orang yang bersalah kepadamu, sederhana, kita sebenarnya bisa kok. Kita sebenarnya bisa, kita pasti sanggup kok. Karena Tuhan berikan perintah, pasti kita bisa melakukannya. Tapi terkadang ada orang-orang yang bilang, tapi saya nggak bisa pendeta. Bagaimana saya bisa mengampuni orang yang menyakiti hati saya? Bagaimana saya bisa mengampuni orang yang pernah mendustai saya? Bagaimana saya bisa mengasihi orang yang pernah menyakiti hati saya? Berarti bukan soal perintah Yesus. Terkadang ego kita yang tinggi. Amin, saudara. Ego kita yang tinggi. Kalau Tuhan memberikan perintah, maka Tuhan yang akan memampukan kita. Kenapa? Karena Roh Kudusnya yang akan menolong kita. Sehingga akhirnya pada hari ini kita diingatkan sama-sama, apapun yang kita baca dalam perenungan firman Tuhan, setiap hari kita merenungkan firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, dan ada perintah di dalamnya untuk kita melakukan sesuatu. Saya mau pastikan, saudara, engkau pasti bisa melakukannya. Jangan pernah bilang nggak bisa sama Tuhan. Nggak mungkin Tuhan kasih perintah dan perintahnya itu berat. Nggak pernah Tuhan kasih perintah kepada anak-anaknya yang kita nggak bisa lakukan. Sebenarnya kita bisa lakukan, cuman terkadang jadi pertanyaan mau atau tidak kita lakukan. Bukan bisa atau tidak bisa, no. Kalau bilang bisa, pasti Tuhan memberikan sesuatu. Tuhan berikan suatu perintahnya dan kita pasti bisa melakukannya. Bukan bisa atau tidak bisa. Jadi pertanyaan sekarang, kita mau nggak melakukannya? Karena pada dasarnya kalau Tuhan memberikan perintah, pasti Tuhan akan menolong. Pasti Tuhan mampukan. Lihat kasus ini, saudara. Di ayat 17, murid-murid bilang, kami cuma punya 5 roti, 2 ikan. Apakah Yesus bilang begini, gue gak mau tahu, bodo amat, pokoknya lu kasih makan mereka? No. Yesus lihat murid-murid kesusahan. Yesus lihat murid-murid gak punya kapasitas. Yesus lihat murid-murid kelabakan untuk memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti, dengan 2 ikan. Yesus bilang apa? Mari serahkan kepadaku. Dia Allah yang memberikan perintah. Dia juga Allah yang memampukan. Dia juga Allah yang bertanggung jawab untuk menolong kita. Untuk kita dapat melakukan apa yang Dia perintahkan. Wow. Dahsyat, saudara, dahsyat. Jadi jangan pernah bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak bisa melakukan perintah Tuhan. Jangan pernah bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak bisa mengampuni musuh saya. Jangan pernah bilang, Tuhan saya nggak bisa lakukan ini, lakukan itu seperti apa yang Tuhan perintahkan. No, itu bukan tidak bisa. Sebenarnya kita sedang tidak mau melakukannya. Pada prinsipnya, apa yang Yesus perintahkan, apa yang Allah perintahkan, Dia pasti tahu kalau kita sanggup untuk melakukannya. Kalaupun Tuhan lihat kita udah mulai kelabakan untuk melakukan perintahnya, maka Dia akan menolong kita. Jelas ayat ini bilang, ketika Yesus bilang sama murid-murid, kalian harus beri makan 5.000 orang ini. Murid-murid bilang, kami cuma punya 5 roti, 2 ikan. Yesus bilang, serahkan kepadaku. Wow, saudaraku, pagi hari ini kalau engkau merasa sulit, berat untuk melakukan firman Tuhan, doa, Tuhan, aku menyerahkan apa yang aku anggap sulit ini kepada Tuhan. Yang penting bagian kita mau. Yang penting bagian kita mau. Maka Tuhan akan menolong kita untuk kita melakukan firman-Nya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau yang menolong kami, Engkau yang memampukan kami untuk kami dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan. Kami percaya ketika Tuhan lihat keadaan kami, ketika Tuhan lihat kami mulai kesulitan untuk melakukan perintah Tuhan, dan ada kerinduan di hati kami untuk kami melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan yang akan memampukan kami. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi, yang bergabung pagi hari ini merenungkan firman Tuhan. Kami dijamah, kami dikuatkan. Ingatkan kami selalu untuk kami melakukan perintah Tuhan. Karena kami percaya apa yang Tuhan perintahkan pasti bisa kami lakukan. Karena kami tahu Tuhan yang akan memberikan kami kemampuan. Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Sehingga apapun yang hari-hari ini kami kerjakan, kami tetap mau melakukan perintah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang memampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Lakukan perintah Tuhan. Lakukan saja. Karena Tuhan yang akan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati.